Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kami akan memaparkan materi mengenai turunan asam karboksilat. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riri Nur Fadilah Hafid dan rekan saya Solahuddin Arafiyi akan memaparkan materi pada hari ini. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Materi yang kita bahas yang pertama, kereaktifan turunan asam karboksilat. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas asam karboksilat, namun saya akan mengulas kembali. Asam karboksilat merupakan salah satu anggota kelas turunan asil atau dengan rumus RCOX, di mana turunan asil ini disebut juga sebagai turunan asam karboksilat. Turunan asam karboksilat adalah terdiri dari asil halida, anhidrat asam, ester, dan amida. Semua senyawa ini mengandung gugus asil atau RCO yang terikat pada atom elektronegatif kecuali nitril. Nah, berikut adalah struktur dari turunan asam karboksilat, di mana gugus OH dari gugus fungsi COOH diganti menjadi, yang pertama diganti X, di mana X-nya itu bisa fluor, klor, brom, dan iod. Kemudian bisa diganti OOCr atau anhidrida. Kemudian NH2 yang berarti amida, kemudian diganti R yang berarti ester. Lanjut, kita akan membahas satu-satu dari turunan asam karboksilat. Yang pertama ada klorida asam, di mana klorida asam ini merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif, di mana reaktivitas ditentukan oleh kebebasan gugus perginya. Basa yang lemah bersifat lebih elektronegatif. Selain itu, kecil kemungkinannya menyumbangkan elektronnya pada karbonil lewat efek resonansi. Ion halida merupakan basa yang sangat lemah karena asam konjugasinya adalah asam kuat. Oleh karena itu, asam halida lebih reaktif dibandingkan turunan asam karboksilat lainnya. Lalu, absorpsi inframerah karbonil dari asam dijumpai pada frekuensi yang sedikit lebih tinggi daripada resapan untuk derivat asam atau turunan asam lainnya. Kemudian kita lanjut ke tata nama klorida asam. Yang pertama, diberi nama menurut nama asam karboksilat induknya, di mana pada imbuhan asam A diganti menjadi il klorida. Nah, di sini ada contohnya. Dari asam asetat kita ubah menjadi asetil klorida. Begitupun dari asam benzoat kita ubah menjadi benzoil bromida. Dan asam sikloheksana karboksilat diubah menjadi sikloheksana karbonil klorida. Lanjut, turunan asam karboksilat yang kedua ada anhidrida asam, di mana anhidrida asam ini sukar larut dalam air karena dia dapat bereaksi dengan air. Kemudian tidak ada larutan cair dari anhidridat yang terbentuk. Selanjutnya memiliki titik didih yang tinggi karena memiliki molekul polar yang cukup besar sehingga memiliki gaya dispersi van der Waals sekaligus gaya tarik dipol-dipol.
Akan tetapi, anhidrida ini tidak membentuk ikatan hidrogen, yang berarti dapat dikatakan titik didihnya tidak sama tinggi dengan titik didih asam 9 karboksilat yang berukuran sama. Contohnya asam pentanoat, di mana asam ini paling mirip besarnya dengan asam etanoat yang mendidih pada suhu 186 derajat Celcius. Kemudian untuk tata nama anhidrida asam sama seperti klorida asam, di mana diberi nama menurut nama asam karboksilat induknya. Kemudian pada imbuhan asam diganti menjadi anhidrida. Seperti contohnya di sini seharusnya asam asetat, tetapi asamnya diganti dengan anhidrida menjadi anhidrida asetat. Kemudian ada anhidrida heptanoat yang berasal dari asam heptanoat. Kemudian yang terakhir ada anhidrida 3-methoxyphtalat. Turunan asam karboksilat yang ketiga ada ester, di mana ester merupakan suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik. Kemudian ester juga merupakan salah satu senyawa organik yang sangat berguna. Dapat diubah menjadi aneka ragam senyawa lainnya. Ester juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya seperti lemak dan lilin. Kemudian tata nama ester. Nama suatu ester terdiri dari dua kata. Yang pertama, nama gugus alkil yang terikat pada oksigen ester. Yang kedua, berasal dari nama asam 10 karboksilatnya. Dengan menghilangkan kata asam menjadi at. Contohnya seperti asam asetat diubah menjadi etil ester atau etil asetat. Kemudian asam malonat diubah menjadi etil malonat. Kemudian ada asam sikloheksana karboksilat diubah menjadi terbutil sikloheksana karboksilat. Turunan asam karboksilat yang keempat ada amida, di mana amida adalah senyawa yang sangat tidak reaktif karena protein terdiri dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan amida. Kemudian amida juga tidak bereaksi dengan ion halida, ion karboksilat, alkohol, atau air karena nukleofil yang masuk adalah basa lemah dari 12 gugus pergi amida. Amida ini dapat digunakan untuk identifikasi asam yang berbentuk cair. Gunanya untuk sintesis nilon dan formamida berbentuk cair sebagai pelarut. Adapun tata nama amida sama seperti tata nama yang pertama dan yang kedua, yakni diberi nama dari nama asam karboksilat induknya. Kemudian mengubah imbuhan asam OAT atau asam at menjadi amida atau menggantinya dengan asam karboksilat dengan asam karboksamida. Contohnya ada asetamida yang berasal dari asam asetat. Kemudian ada heksanamida yang berasal dari asam heksanoat. Kemudian ada siklopentana karboksamida yang berasal dari siklopentana karboksilat. Kemudian untuk kereaktifan turunan asam karboksilat yang paling reaktif itu ada klorida asam. Kemudian ada anhidrida asam, ketiga ada ester, dan yang
kurang reaktif, itu ada amida. Kemudian kesimpulannya, yang paling atas adalah yang paling reaktif tapi kurang stabil. Kemudian yang paling bawah kurang reaktif tapi lebih stabil. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Salahuddin. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Saya akan melanjutkan presentasi. Reaksi adisi eliminasi turunan asam karboksilat. Asam karboksilat dan turunannya mempunyai suatu gugus asil yang terikat pada suatu leaving group atau gugus pergi yang potensial. Itu gugus yang dapat pergi sebagai anion yang stabil. Bila suatu nukleofil ditambahkan pada turunan asam karboksilat, yang mula-mula terbentuk adalah suatu intermediate tetrahedral. Muatan negatif pada oksigen dalam intermediate tetrahedral ini kemudian dengan cepat dapat melepaskan leaving group yang terikat pada karbon-karbonil yang menghasilkan senyawa karbonil yang baru atau asam karboksilat atau turunan yang lain. Reaksi tentunya adalah substitusi asil nukleofilik. Mekanisme umum substitusi asil nukleofilik itu adalah contohnya adisi nukleofilik pada gugus karbonil terjadi menghasilkan intermediate tetrahedral. Kemudian pasangan elektron dari oksigen memaksa keluar atau leaving group X menghasilkan senyawa karbonil baru sebagai produk. Stabilitas relatif dari turunan asam karboksilat. Reaksi substitusi asil nukleofilik terjadi dalam dua tahap, yaitu adisi nukleofilik dan eliminasi atau leaving group. Kedua tahap tersebut dapat mempengaruhi kelajuan reaksi secara keseluruhan. Meskipun demikian, secara tahap pertama adalah merupakan tahap penentu laju, dan baik efek sterik maupun elektronik merupakan faktor yang penting dalam menentukan reaktivitas. Di sini sudah ada contoh dari reaksi secara elektronik. Turunan asam yang lebih polar diserang lebih cepat dibanding dengan turunan asam karboksilat yang kurang polar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya kami persilahkan saya kembalikan lagi ke Mbak Ririn Nur Fadila. Sekian, terima kasih.